Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau melanjutkan ya pembuatan aplikasi menggunakan Laravel, yaitu kita mau menambahkan edit dan delete pada tugas ya. Sekarang ini kita pencet start Laravelnya, kemudian kita buka terminal. Kita masuk ke tugas manajemen. cd manajemen gas, enter, udah masuk. Kemudian kita buka aplikasi VS-Code-nya, kode spasi titik. Nah, dia sudah terbuka. Nah, di sini karena kita kan udah membuat tabel create ya. Sekarang kita mau membuat update. Edit ya, kita masuk ke dalam tugas. Crowd dulu. Sini. Nah, di sini kita bikin shift down. Nah, di sini kita ganti menjadi get karena dia mau mengedit, berarti mengambil data. Kemudian tugas update. Jadi kita akan bikin file update. Terus habis itu di sini kita ganti jadi edit. Sini kita tugas edit. Nah, sudah. Selanjutnya kita bikin di controllernya. Tugas ini kita copy dari sini. Cara copy. Ctrl+V. Nah, di sini kita ganti update. Nah, habis itu di ini kita hapus dulu usernya. Nah, untuk sementara kita pakai ini dulu. Kemudian di sini kita ganti jadi update. Ada yang salah ya. Oh, ini ada 2 kali. Nah, udah seperti ini. Kemudian kita di view, di tugas kita buat baru. Ini kita copy aja dari create. Ctrl copy, kemudian di sini Ctrl+V ya. Ini kita rename. Update blade.php. Nah, ini udah. Coba kita buka untuk yang udah kita buat ya. Di www manajemen tugas. Oke, kita login dulu ya. Admin. Oke, login. Oke, di sini. Nah, ini ya, kita udah ada file update. Ini di sini. Di data tugas. Nah, kita ke sini. Di update ini kita ganti ini menjadi warning. Untuk membedakannya ya.
Coba kalau misalnya oke, kita belum aktifkan, kita coba ke sini. Oke, sekarang kita mau kirim variabelnya, kita masuk ke index di bagian bagian ini kita ganti jadi tugas edit. Nah, tugas edit, kemudian kita ke sini, kita tambahkan, kita panggil dengan user, dengan tugas ya. Nah, di sini kita isi dengan tugas find or file. Terus kita di sini ada masukkan si ID. ID dari mana? ID kita ditambahkan di sini ya. ID. Nah, user ID ini di mana? Kita buka di root sini ya. Ini update, kita tambahkan si ID. Nah, gini ya. Kemudian kita kembali lagi sini. Tunggu sebentar, di sini kita pakainya kurung kurawal. Terus dia pakai $ID. Jadi ID aja. Nah, udah. Kemudian kita ke sini. Ya, udah, ini tambahkan koma. Seperti ini. Kemudian coba kita sini dan kita refresh. Kemudian coba kita klik data tugas. Terus di sini, nah, ada salah ya. Coba kita di bagian kita ubah dulu di for each. Di file update sini. Bagian ini kita hapus. For each-nya kita hapus. Coba ya. Ini unfind hpt controllers tugas controller edit. Coba kita ke sini. Di sini ya, kita lihat ini harusnya edit bukan update. Jadi kita ganti. Oke, sudah. Terus di sini tadi kita refresh ya, terus kita admin masukkan 123. Oke, kita ke data tugas. Coba kita nah, ini ya sudah, kita tinggal edit isinya ini ya. Kita ke sini, terus ke bagian update. Terus di sini
Kita nggak usah pakai select. Ini juga error, nggak usah. Nah, di sini kita tambahkan input. Nah, input. Di input ini kita kasih ini harusnya teks. Teks, habis itu value-nya kita tinggal pakai dolar tugas ya. Habis itu di sini kita kasih nama. Kemudian di sini di bagian nama tugas. Nah, sebelum tugas itu kan kita mau ambil dia lewat ID ya. Berarti dia terus ke user dulu. User. Di situ di dalam mana tadi? Di dalam sini kontrol tugas. Nah, ini kita pakaikan with. Nah, with user. User. Nah, gini ya. Terus di bagian tadi kembali lagi kita ke update. Di kelasnya kita tambahkan value, habis itu sini kita buat kelas lagi ya. Kelas from control. Terus ini supaya datanya tidak bisa diubah. Kita pakai disable. Oke, kita refresh. Kita masuk ke sini. Sini kita refresh. Kita masuk. Nah, ini. Kamu main HP aku nggak? Coba kita kembali ke sini. Di bagian ini ternyata kita ada salah nulis. Nah, harusnya form. Nah, kemudian kita kembali ke sini dan kita refresh. Nah, dia kan tidak bisa diganti ya kan? Dia hanya bisa melihat ini aja. Kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita di bagian tugas juga kita tambahkan seperti tadi ya ini. Ini kita copy aja. Bukan. Di sini ya. Item bukan item. Nah, di sini tugas, dia mengarahkan ke tugas. Terus itu kita mau supaya tampilan tabelnya bagus, jadi kita pergi ke
index di atas di bagian table. Di sini kita kasih coba kalau misalnya kita coba. Nah ya, ini jadi seperti ini. Coba kalau di data user, ini kan belum ada ya. Kita tambahkan juga table user, table hover. Pergi ke indeks bagian user, cari table responsive. Di sini. RLV. Kita refresh lagi. Nah, dia sudah ada. Selanjutnya, kita kembali lagi. Nah, sekarang kita tambahkan di bagian strong, bukan research, view, tugas. Sini kita kembali lagi. Kita tambahin juga semacam ini ya. Ini jangan lupa tugas. Kurang S. Jangan sampai ada typo. Di sini. Nah, sini kita buat value. Value di value ini ya kita isi dengan tugas dimulai. Terus sama juga di sini. Di bagian tugas selesai. CTRLV tugas tanggal selesai. Kita cek di sini. Nah, sudah masuk, tapi ini belum masuk. Gak pakai dia, tapi dia mulai. Nah, dia sudah muncul. Kemudian kita akan edit lagi. Kita mau validasi ke roads web. Di sini kita copy. Nah, di sini kita ganti edit. Edit.
Terus ini baru update. Terus habis itu sini kita ganti update. Terus ini juga kita ganti tugas update. Kemudian kita kembali ke update, view, admin, tugas update. Di bagian card body, sini ya kita tambahkan, sini bukan tugas store tapi kita tambahkan tugas update. Nah, karena dia bawa ID, maka kita masukkan ID. Masukkan di dalamnya. Kita RLX di dalam kurung sini. Kita RLV. Coba kita refresh. Jadi sini. Nah, udah ya. Kemudian di ini batanya kita ganti. Jadi edit. Terus ini kita jadi warning. Terus habis itu ini kita ganti jadi edit. Kemudian kita coba. Nah, dia berubah jadi edit. Kita akan validasi, masuk ke wp http tugas. Nah, di sini kita mau copy di bagian store. Copy di sini. RLV. Di sini kita ganti menjadi store update. Nah, kemudian di sini ya kita nggak perlu. Bentar, ini kita komen dulu. Ini kita komen dulu. Ctrl. Coba ya, di sini kita nama tidak boleh kosong. Kita yang kita perlukan ini nggak perlu ID. Ini kita hapus juga. Oke, coba kita coba di sini. Coba kalau kita kosongkan. Clear.
clear. Edit. Wow, error. Coba kita sini kita kurang ID. Karena kita bawa variabel ID, maka kita ID. Sudah, coba kita refresh. Continue. Bentar. Oke, kita edit. Ini U-nya kecil. Di tugas public index. Coba kita select. Oke, teman-teman, langsung aja di sini tadi ternyata di bagian ini ya, di bagian web, di root-nya ini harus masih get, harusnya kita post karena kita bukan mau mengambil data tapi mau memberikan. Jadi kita kembali lagi ke sini dan coba kita refresh, kita edit. Nah, sudah. Selanjutnya kita mau masukkan ke database-nya ya. Ke database-nya caranya adalah di bagian ini kita aktifkan dulu. Nah, kita hapus, kita nggak perlu user ID, kita cuma perlu hapus. Terus ini kita hapus juga. Oke, di sini ya kita ganti jadi tugas. Terus ini tugas juga, ya kan? Kita mau edit tugas. Terus find or file kita ambil dari ID. Nah, dari $ID. Kemudian untuk return-nya ya, ini switch alert-nya kita pakai sini, kita ganti tugas terus with success, data berhasil diedit. Coba ya. Tuh. Kemudian kita coba di sini kita buka phpMyAdmin.
Nah, di manajemen tugas, di bagian tugas kita buka. Nah, ini kan ya. Nah, coba kalau kita ganti jadi kita edit. Misalnya Rini. Dia jadi dokumentasi misal. Tanggalnya tetap kita edit. Nah, data berhasil diedit. Dokumentasi kita lihat. Nah, ini udah keubah ya. Dia memanggil berdasarkan ID-nya ya. Nih. Ini. Oke, kemudian kita selanjutnya kita mau ini ya, menghapus data, tapi sebelumnya kita mau tambahkan tombol lagi, show di bagian sini. Caranya adalah teman-teman pergi ke tugas, view tugas, terus di sini user kan ada modal. Tinggal teman-teman copy aja, Ctrl copy ke sini, bagian tugas, Ctrl V. Nah, habis itu di tombol sini di bawah kita ke indeks. Nah, di sini ya kan kita ganti menjadi, itu kan ada di dalam folder tugas ya. Tugas. Oke. Kemudian di sini kita copy yang bagian button. Kita taruh di atas. Ctrl V. Ketika kita refresh, nah dia akan menambahkan satu tombol, tinggal kita ganti jadi di sini jadi info. Habis itu di mana ya teman-teman? Di oh ini. Kita ganti jadi mata. Dan kita coba refresh. Nah, dia sudah seperti ini. Nah, kemudian kita mau di sini sambung di bagian data target. Ini kita mau manggil namanya modal tugas show. Modal tugas show. Terus di sini modal M-nya kecil. Modal tugas destroy. Oke. Kemudian kan kita udah ganti kan. Sekarang kita tinggal buat di bagian model. Sini ya. Di bagian di model. Kan model delete. Nah, kita mau salin copy yang ini. Ctrl copy.
copy, kita taruh di ini CTRL view, kita ganti jadi modal modal tugas show namanya kan. Di itu di bagian ini jangan background danger tapi info. Terus di sini kita ganti jadi detail tugas. Coba kita refresh. Nah, kita lihat di bagian ini. Nah, dia detail tugas. Kemudian di sini lagi kita edit-edit. Nah, untuk bagian namanya kita pakai item. Kita kan dari ID kan, jadi makanya kita user nama. Coba kita refresh. Kita lihat. Nah, sudah ada namanya. Kemudian kita salin juga yang untuk email. CTRL copy, CTRL V. Sini ganti email. Terus untuk jabatannya juga sama. CTRL V. Enggak, dia nggak pakai user. Jadi CTRL Z. Item jabatannya ini kita hapus karena dia sudah pasti admin. Kan? Loh, sebenarnya. Oke. Nah, udah gini. Kemudian coba kita. Kemudian ini tetap pakai user. Karena buat kita tahu. Nah, di situ ini status kita nggak perlu, jadi kita hapus aja. Dan sebagian filternya juga nggak usah. Bagian ini nggak usah. Bentar, CTRL Z. Nah, di sini ya, ini kita hapus. Udah. Footernya juga kita hapus. Coba kita refresh. Nah, banyak error berarti pas tadi penghapusannya ya, ada salah. Curang. Nah, di sini kita hapus. Sini ada if kah? If.
Kita hapus. Bentar. Ini tambahkan user. Di situ ini hapus. Kemudian ini. Ini si NIF punya siapa? Ini kita hapus saja. Ini footer. Nah, dari sini. Coba ya, kita. Nah, sudah. Kemudian di sini. Nah, udah ada, cuman kenapa jadi kayak gini? Oke, ini tadi pokoknya yang bagian bawah kita hapus, sisakan ini dan juga ini ada div 1, 2, 3, 4. Nah, habis itu kita di sini kita refresh dan ketika dibuka, nah seperti ini ya, ini udah untuk infonya, detailnya. Nah, kemudian kita bakal yang tempat sampah sama seperti waktu itu ya di video sebelumnya. Ini kita kembali ke atas, terus ini kita buka ya. Di sini kita buka. Nah, di modal ini ID-nya kita ganti jadi modal tugas destroy. Nah, habis itu untuk body text live-nya kita salinkan di punyanya modal show. Ini kita ganti show. Nah, ini show. Nah, ini kita kopikan. Ini udah aku copy ya. Nah, kemudian ya di bagian sini kita ganti jadi tugas destroy. Nah, udah. Kemudian kita buat di ini root-nya ya. Kita ingin dulu. Root di web. Ini kita copy. Kita shift down. Nah, di sini kita ganti jadi tugas destroy
Terus habis itu ininya juga kita ganti jadi destroy. Terus di sini kita jadi tugas destroy. Nah, habis itu ya. Kemudian kita kembali ke sini, controllers. Ya. Sini kita mau buat, kita kopikan dari user destroy. Nah ini. Sterile copy, kita taruh di sini ya. CTRL-V. Di situ di sini kita ganti jadi ini ya. Tugas. Nah, habis itu ininya juga kita ganti jadi tugas. Situ ini tugas. Nah, udah, jadi di sini ya kita ambil ID, terus ID-nya ya. Nah, dari ID ini nanti dia akan masuk ke menemukan file ID dan mendelete. Nah, ini udah benar. Sekarang kita kembali ke sini, masih di tugas controller. Tugas kita adalah ketika kita menghapus, maka seharusnya data ininya, usernya kembali belum ditugaskan. Nah, caranya itu teman-teman masih di function ini ya, teman-teman tambahkan user. Nah, teman-teman ketikkan ini ya, yaitu buat dulu dia user sama dengan user. Nah, kita kan mau nyari si ID kan, dari ID, di mana dari ID, terus dari tugas ya, file ke tugas, terus kemudian cari si user ID ini ya kan. Nah, ini di tugas. Nah, dari user ini kita cari dari ID-nya. Nah, kemudian habis itu terus pilih yang pertama, first user is tugas. Nah, dari sebentar. Nah, dari is tugasnya, tugas ini kan. Nah, terus baru save. Coba kita lihat nih di sini nih. Nih, user ID. Di sini kita ambil ID-nya. Terus tanggal mulai, create add tugas ya. Coba kita sini. Kemudian kita dan ini kenapa guys? Terus kita refresh. Nah, coba kita Sirini, kita hapus. Wow, kenapa ini? Di bagian ini kita ganti get. Soalnya kan dia mau mengambil data kan kalau menghapus. Nah, itu coba kita refresh lagi. Coba ya. Si error. Sini bukan get. Ini aku lupa ini delete, jadi delete. Nah, coba kita refresh lagi di sini. Nah, dah. Ini berhasil dihapus tadi Sirini ya. Kemudian dia kembali lagi belum ditugaskan. Itu coba kalau misalnya kita mau
kita mau menambahkan si Roni kita tambahkan, dia mencatat, terus ini kita isi hari ini sampai tanggal 28. Kita simpan. Nah, ini sukses disimpan, maka dia akan berubah menjadi si Roni sudah ditugaskan. Tapi kalau misalnya kita hapus, oke, berhasil dihapus. Kita lihat di data user. Nah, si Roni kembali belum ditugaskan. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.